alim ulama kita yang hadir pada pagi ini bersama kita, di mana tema besar kita pada hari ini adalah meluruskan stigma negatif terhadap tasawuf. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan kepada para alim ulama kita pada pagi ini. Yang pertama barangkali akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada saya belakangan. Mungkin kepada Kiai. Tapi kalau dilihat dari senioritas nih, Kiai Idrus sepertinya yang paling senior, Kiai. Jadi kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Kiai Idrus. Ini tentang sebenarnya tasawuf itu apa? Apa bedanya tasawuf dengan akhlak, tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik, haqaik, dan lain sebagainya, Kiai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu nama satu disiplin ilmu. Dibilang akhlak ya memang akhlak, dibilang ihsan ya ihsan, kemudian dibilang raqaik juga raqaik, ya terserah. Cuma yang populer memang tasawuf, dan orang-orangnya disebut sufi. Karenanya tidak ada orang disebut akhlaki, nggak ada. Yang ada yang memang sufi. Dan akhlak itu diantaranya ya bagian daripada ajaran tasawuf. Saya kira begitu. Baik. Berarti bahasa atau narasi akhlak, tazkiyatun nafs, ihsan, tasawuf itu sama, Kiai, ya? Sama. Substansinya sama. Ya, substansinya memang sama. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf ya ilmu untuk mengetahui ahwal tazkiyatun nafs. Baik. Kemudian ketika membicarakan tasawuf dasarnya hadis tentang ihsan. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu tasawuf juga akhlak-akhlak. Jadi itu artinya ya intinya sama antara tasawuf, akhlak, ihsan. Cuma kalau tasawuf ini lebih khusus daripada akhlak. Karena kalau akhlak, kalau istilah akhlak, semua firqah, semua tawaif di dalam Islam menerima. Hatta orang-orang yang anti tasawuf itu menerima pada akhlak. Tetapi kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima, artinya jumhur. Orang-orang yang anti tasawuf itu tidak menerima pada tasawuf. Kalau pada akhlak mereka menerima. Baik. Jadi tasawuf ini khususiyah bagi kita. Khususnya ahlu sunnah. Ya, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada tasawuf di Syiah, ya? Ya, tidak ada. Tidak ada tasawuf di Syiah. Walaupun mungkin mereka menghubung-hubungkan atau mengaku-ngaku ada tasawuf, ya hanya menghubung-hubungkan, mengaku-ngaku. Karena asas tasawuf itu tazkiyatun nafas. Termasuk tazkiyatun nafas itu kan menyucikan hati dari prasangka yang tidak baik. Syiah itu prasangkanya kan tidak baik pada sahabat, pada siapa. Jadi memang tidak ada tazkiyah. Baik. Sahih. Terima kasih Pak Kiai Haji Idrus Ramli atas jawabannya yang begitu luar biasa. Kemudian kita ingin mengelaborasi sedikit, ya, menambah lagi. Ini kami tujukan kepada Al-Ustadz Profesor Ustadz Abdul Somad. Apakah bertasawuf itu mesti bertariqah, atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu, Ustadz? Silahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Ikrami. Bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur Pekanbaru Riau, Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Hendri Rais, dan para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ada mutiara di dalam lautan.
Mutiara itu berada di dalam kerang, terang benderang. Tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan. Sampannya itu adalah syariat. Lalu kemudian dia mesti berenang. Berenangnya itu adalah thariqat. Lalu kemudian laut, ada lautnya. Lautnya itu adalah hakikat. Lalu setelah dia naik sampan, berenang di laut. Kalau berenang di darat, itu buaya darat. Masuk dia ke laut itu, tenggelam dia, basah dia, nampaknya mutiara itu didapatkannya. Maka itulah dia ma'rifat. Tentu dengan proses yang panjang. Ketika Al-Ghazali, Abu Hamid ditanya, apa itu ma'rifat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih. Cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Buah daripada riyadhahnya, buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin. Itulah dia. Lalu kemudian, apapun nama kapalnya, ada kapalnya kebetulan dinakhodai oleh Syah Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka kapal itu namanya kapal Naqsyabandiyah. Kebetulan nakhodanya namanya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nama kapalnya Syadziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Al-Imam Abdullah Asy-Syattari. Nama kapal itu Syattariyah. Nama nakhodanya Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nama kapalnya Sammaniyah. Semua kapal-kapal ini berada di lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan sampai. Jadi yang tidak sampai, yang tidak melewati jalan. Atau dia bersikut-sikutan di jalan itu. Maka itu yang tidak sampai. Makanya ketika para masyayikh itu bertemu, maka mereka bertemu karena memang diawali dari, kalau kata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata dia ini adalah ilmun, suatu ilmu yu'rafu bihi, dengan ilmu ini bisa diketahui ahwali tazkiyatin nafs. Setelah tazkiyatin nafs, tasfiyatil akhlaq. Setelah itu ta'miriz zahir wal batin. Puncaknya adalah linailis sa'adatil abadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bertarekat, langsung saja, kita tanya nama dia. Nama kau siapa? Nama saya, kebetulan dia orang Melayu, Atan misalnya. Berarti dia sudah membuat namanya tarekat Ataniyah. Dia membuat jalan sendiri. Kalau saya tak sanggup, saya membuat jalan. Maka dalam akidah saya ikuti jalan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah fiqih saya ikuti jalan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam masalah tasfiyatil qalb saya ikuti jalan Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Lebih selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad atas analogi yang luar biasa tentang thariqah, hakikah, dan ma'rifat tadi. Sekarang kita kepada Abuya Dr. Ar-Razi Hashim, masih turunan tentang pertanyaan tadi. Jadi jika begitu Buya, jadi thariqah itu sesungguhnya apa? Lalu yang kedua, di dalam thariqah itu ada istilah yang kita dengar, yang jamak kita ketahui, yaitu istilah suluk. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendengar ada bai'at terhadap thariqah tertentu. Nah, ini bagaimana sesungguhnya Buya? Dipersilakan. Izin Pak Kiai. Izin Syekh Musa. Betul. Ada kata suluk ya, ada bai'at, thariqah. Ada thariqah. Tadi sudah sangat gamblang disebutkan thariqah itu jalan. Jadi kalau bahasa saya sederhana, mau jadi dokter tapi nggak kuliah, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau usul kepada Allah tapi tidak berthariqah. Nah, dalam thariqah itu seperti tadi Syekh Abdul Somad mengatakan ada renangnya, ada cara berlayarnya. Cara itu disebut metodologi.
metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk. Kemarin masih ingat kita waktu duha kemarin baca kitab Tartibus Suluk. Suluk dalam kitab itu bukan suluk dalam pengertian awam. Pengertian awam suluk itu i'tikaf 10 hari, 40 hari. Enggak, semua thariqah punya metodologi tazkiyatun nafs atau tasfiyatul ahwal atau ma'rifatullah. Metodologinya itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk. Maka suluk artinya menempuh jalan. Man salaka tariqan. Jadi pasangannya pasti tariqan. Di situ ada yaltamisu bihi ilman. Ilmu ini macam-macam. Ada ilmu billah, ada ilmu bighairillah. Kita bagi dua aja. Tariqah itu suluk ila tariqillah. Suluk jalan, menempuh jalan kepada Allah SWT. Supaya ada komitmen. Misalnya kita kuliah masuk dosen tertentu, ada kontrak belajar nggak? Ya. Kontrak belajar itulah bayat. Jadi kontrak belajar itu bayat. Ya. Di saat kita kuliah di satu tempat atau sekolah nyantri, kita pesantren, bisa nggak masuk pesantren 2 pesantren sekaligus? Tidak. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup, nggak bisa. Nggak bisa, bener. Mungkin. Bagaimana ya? Makanya bayat itu kalau lagi salik cukup 1 bayat. Tapi kalau antum sudah mursyid boleh banyak bayat. Ya, jadi bayat itu secara harfiah artinya ngambil sumpah setia mau jadi murid seorang syekh. Bayat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada syekh itu. Zikir yang 40 kali jadi ramah rasanya. Tapi kalau sudah mahabbah, maka zikir 70.000 pun terasa sebentar. Itu yang dimaksud oleh Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu, ya, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu yang jika mengajarmu, menyuruh kamu berwirid, tidak membuat kamu terbebani. Jadi kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi sore pun dah terbebani, itu bukan mursyid kita, berarti enggak jodoh. Bukan berarti makom dia bukan sampai makom mursyid. Kitanya enggak mahabbah sama orang itu. Maka untuk suluk supaya tidak keluar-keluar, tidak balik-balik, perlu ada bay'ah. Namun dalam pemahaman saya sekarang, bay'at itu kan hakikatnya kepada Nabi, khulafa, ya, kemudian terakhir nanti Imam Mahdi. Maka sekarang itu bay'at thariqat itu intinya sebenarnya adalah at-talqin. Ngambil talqin, ngambil kurikulum zikir. Jadi bukan bayat dalam pengertian bayat sia-sia, ya, bukan bayat pemerintahan. Maka boleh dibatalkan, boleh. Antum kalau mau ganti guru silakan. Boleh saya tuh Bu ya. Boleh nggak ganti sekolah? Pindah sekolah boleh? Pindah sekolah boleh ya. Boleh pindah kampus? Boleh. Sama, pindah guru itu sama kayak pindah kampus. Terakhir, kurikulumnya sama. Misalnya Syekh Abdul Somad Naqsyabandi. Syekh Idrus apa nih? Oke. Thariqat ta'addudiyah. Syadziliyah ya. Oke. Di thariqah ini khasah. Namanya sama. Sekolah itu sama-sama kurikulumnya kurikulum A, B. Yang beda siapa? Gurunya, bukan bangunannya. Maka at-thariqah itu yang aham itu bukan nama thariqatnya, bukan nama manhajnya, tapi man mursyiduhu. Siapa mursyidnya? Itulah inti dari thariqah bayat. Ya. Ya, penjelasan yang luar biasa rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita tambah lagi dan semakin kesini semakin menarik.